Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai trigonometri. Di pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang konsep sudut dan cara mengubah satuan sudut. Ya, untuk tugas kalian sudah Ibu koreksi, beberapa sudah ada yang betul, namun beberapa masih ada yang keliru. Keliru apanya? Keliru dalam menyederhanakan. Jadi yang dari satuan derajat dijadikan pi radian itu kan cukup kalian sederhanakan saja, nggak perlu dihitung desimalnya karena lebih enak melihat pecahan daripada desimal pada kasus sudut. Kemudian untuk yang konversi derajat, menit dan detik, Ibu lihat hampir 95% sudah semua betul. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita mempelajari ini, ada beberapa materi yang menjadi prasyarat. Jadi ada materi yang harus kalian kuasai dulu untuk bisa mempelajari bab ini. Yang pertama adalah tentang teorema Pythagoras. Karena kita berbicara tentang segitiga siku-siku, jadi kita nggak jauh-jauh dari teorema Pythagoras. Apa sih itu teorema Pythagoras? Ibu yakin kalian masih hafal ya, karena di SD ada, di SMP juga ada. Oke, sekarang coba kita cermati masalah berikut. Pak Yahya adalah seorang penjaga sekolah. Beliau memiliki seorang anak bernama Dani. Suatu sore, Dani ikut ayahnya ke sekolah. Ketika Dani melihat tiang bendera, dia bertanya kepada ayahnya, "Berapakah tinggi tiang bendera itu, ayah?" Dan ayahnya menjawab, "Tingginya 8 meter. Kalau ayah tingginya 1,6 meter. Kamu sendiri berapa, Dani?" Dan Dani menjawab, 1,2 meter, ayah. Saat itu, Dani melihat bayangan setiap benda di tanah, termasuk bayangan tiang bendera, bayangan ayahnya, dan bayangannya sendiri. Kemudian Dani mengukur panjang bayangan tiang bendera dan bayangan ayahnya. Diperoleh panjang bayangan tiang benderanya 15 meter dan bayangan ayahnya 3 meter. Ketika dia ingin mengukur bayangannya sendiri, dia tidak bisa karena bayangannya selalu mengikuti pergerakannya. Nah, jika kamu menjadi Dani, apa yang akan kamu lakukan untuk mengetahui panjang bayangannya itu? Oke, mungkin kalian menganggap Dani ngapain sih, kurang kerjaan gitu ya, ngukur-ngukur ini. Tapi jangan salah, hal yang sepele seperti ini justru ada nilainya atau ada ilmu yang kita peroleh. Oke, sekarang kita gambarkan dulu, kita misalkan ya seperti ini, di mana AB itu adalah tinggi tiang bendera, maka bayangannya adalah yang BC. Kemudian tinggi ayah itu adalah yang DE, yang garis merah, maka bayangannya adalah yang EC. Kemudian Dani sendiri adalah yang FG, sehingga bayangannya adalah yang GC. Oke, di situ sudah ada keterangannya dan ukurannya. Nah, karena kita akan menghitung panjang bayangan Dani, berarti kan sama aja kita menghitung yang GC. Oke, sebelumnya kalian perhatikan segitiga-segitiga yang terbentuk. Berarti ada 3 segitiga di sini. Segitiga yang besar ABC, kemudian yang sedang DEC, kemudian segitiga yang paling kecil FGC. Sudut B itu siku-siku, maka sudut E juga siku-siku dan juga sudut G siku-siku, karena kan tanah dan orang berdiri tegak lurus. Kemudian sudut C jelas sudutnya sama. Nah, karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180, sedangkan sudut C-nya sama, sudut BEG-nya sama-sama siku-siku, maka kita peroleh bahwa sudut A itu sama dengan besar sudut D, sama dengan juga besar sudut F. Nah, karena ketiga sudut dalam segitiga itu sama, maka
segitiga ABC, segitiga DEF, dan segitiga FGC adalah segitiga-segitiga yang sebangun. Maka kalau kita mau mencari GC, kita menggunakan perbandingan. Kalau segitiga-segitiga yang sebangun kan ada perbandingan yang senilai ya. Nah, sekarang kita akan mencari panjang bayangan Dani, berarti yang GC. Berarti GC dibanding atau per EC, ya, GC dibanding EC itu akan sama dengan FG dibanding dengan DE. Nah, maka untuk mencari GC sama dengan, tinggal kita kalikan silang, EC-nya pindah rows berarti menjadi kali. FG-nya itu tadi adalah panjangnya Dani, tingginya Dani 1,2, DE-nya tinggi ayahnya 1,6, dan EC adalah bayangan ayahnya 3 meter. Maka kita peroleh 9/4 meter atau sama dengan 2,25 meter ya. Jadi panjang bayangannya Dani itu 2,25 meter. Nah, kasus ini akan berkesinambungan dengan materi perbandingan trigonometri yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita gambarkan secara terpisah masing-masing segitiganya, sehingga kita peroleh ada 3 segitiga ya tadi. Yang AB itu yang tiang, yang DE yang tinggi ayahnya, dan yang FG itu yang tinggi Dani. Nah, karena kita akan mencari perbandingan-perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, berarti kita membandingkan sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Tapi kan ini yang sisi miring belum ada yang diketahui. Berarti kita cari dulu panjang sisi miring masing-masing segitiga dengan menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat ya? Misalkan yang ini, yang paling gampang, kita akan mencari AC. Berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat, berarti 8 kuadrat ditambah BC kuadrat 15 kuadrat. Nah, 8 kuadratnya berapa? 64. 15 kuadratnya 5 kali 5 25, 1 kali 2 2. Berarti 225. Sama dengan akar berapa jumlahnya? 9 8 2. Akar 289 itu sama dengan 17. Oke, jadi panjang AC-nya ini sama dengan 17. Dan panjang segitiga yang lain silahkan kalian cari menggunakan teorema Pythagoras. Oke. Nah, setelah dihitung hasilnya seperti ini. Yang DC 3,4, yang F 2,55. Nah, sekarang kita akan mencermati perbandingan-perbandingan yang ada pada segitiga ABC, DEC, dan FGC. Nah, karena ketiga segitiga ini sebangun, maka perbandingan dari yang pertama itu AB dibanding AC akan sama dengan DE dibanding DC sama dengan FG dibanding FC. Ya, sambil kalian lihat kembali segitiganya ini ya. Nah, maka AB-nya itu 8, AC-nya 17, DE banding DC 1,6 banding 3,4. Nah, itu nilainya akan sama. Kalau nggak percaya kalian hitung pakai kalkulator. 8 dibagi 17 itu hasilnya berapa? 1,6 dibagi 3,4 berapa? 1,2 dibagi 2,55 berapa? Pasti hasilnya sama. Oke. Jika sudut pandang kita adalah melalui sudut C, ini sudut C ya, maka perbandingan ini itu sama dengan perbandingan sisi di depan sudut C dibagi dengan sisi miring segitiga. Jadi yang namanya sisi yang ada di depan sudut C, ini kan sudut C ya,
Ini sudut C, ini sudut C, ini sudut C, kemudian sisi yang ada di depan sudut C itu berarti sisi yang ini maksudnya. Sisi AB, kemudian sisi DE, kemudian ada sisi FG. Kemudian dibagi dengan sisi miring, yaitu yang HC, DC, dan FC. Nah, perbandingan ini disebut dengan sinus sudut C atau dituliskan dengan sin C. Berarti sin C itu adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut C dengan sisi miring. Nah, perbandingannya sama dengan 8/17. Boleh sih kalian tuliskan 1,6/3,4. Tapi biasanya kita menuliskan bilangan yang bulat ya, atau yang sederhana. Oke, sekarang perbandingan yang selanjutnya. Ya, perbandingan yang selanjutnya BC banding AC sama dengan EC banding DC sama dengan GC banding FC. Nah, sekarang kita lihat nih. BC terhadap sudut C itu apanya? BC, ini sudut C ya. Kemudian ini sisi BC. Nah, kalau ini kan tadi depan. Kita gunakan istilah di sini depan. Kemudian yang ini yang miring atau sisi miring, hipotenusa. Nah, maka yang sisi BC terhadap sudut C itu ya kita namakan dengan sisi samping. Berarti ini adalah sisi samping. Ini juga ini adalah sisi samping. Jadi perbandingannya adalah samping dibagi dengan miring. Nah, ini sisi di samping sudut C dibagi dengan sisi miring segi 3. Perbandingan ini disebut dengan kosinus sudut C atau ditulis cos C. Ya. Jadi tadi kalau sin itu perbandingan depan dibagi miring, kalau cos itu samping dibagi miring. Nah, kemudian ada lagi. Nah, sekarang yang ini. AB banding BC. Kita lihat ya. AB berarti yang ini dibanding BC. Nah, terhadap sudut C ini kan tadi depan, yang ini samping. Berarti perbandingan antara sisi di depan dan sisi di samping. Perbandingan ini disebut dengan tangen sudut C. Ditulis dengan tan C. Atau nanti mungkin ada juga kalau kalian baca literatur buku atau kalian cari di Google itu ada yang menuliskan TG. TG itu artinya tangen ya, bukan kangen. Oke. Nah, untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, perhatikan sudut mana yang menjadi sudut pandang kita. Tadi kan sudutnya C terus ya. Kemudian tentukan mana yang merupakan sisi depan sudut dan sisi samping sudut. Karena jika sudut pandang kita berbeda, maka yang menjadi sisi depan atau sisi samping akan berbeda. Sisi miring sebuah segitiga siku-siku merupakan sisi terpanjang dan posisinya tidak dipengaruhi sudut pandang kita. Jadi misal ini tadi kita lihat segitiga ABC, tadi kan kita melihatnya berdasarkan sudut C ya. Kalau berdasarkan sudut C, ini tadi depan dan ini tadi samping. Tapi sekarang kalau misal kita melihat dari sudut A, maka yang ada di depannya apakah yang ini? Ya, bukan ya, yang di depannya itu yang ini berarti. Ya, berarti ini yang depannya sudut A, kemudian ini yang sampingnya sudut A. Maksudnya itu kalau sudut pandang kita berbeda, maka yang menjadi depan dan samping juga akan berbeda. Sekarang coba yang ini. Kalau misal sudut pandang kita sudut D, maka yang depan yang mana? Yang ini kan?
Ya, ini yang depan. Kemudian ini yang samping otomatis, karena yang miring itu nggak akan berubah. Sisi yang paling panjang itu sisi yang miring. Oke. Nah, sekarang ada 6 jenis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, di sini ada di bagian keterangan, Ibu beri singkatan seperti ini agar kalian mudah untuk menghafalkan sambil memahami ya. Sin itu kan tadi depan dibagi miring, atau kita singkat demi. Kos samping dibagi miring, kita singkat sami. Tan depan dibagi samping, kita singkat desa. Sedangkan kalau kosekan itu sisi miring dibagi sisi di depan. Nah, ini kan kebalikannya dari sin, jadinya mide gitu. Tapi jadi kebanyakan singkatan ya, 3 aja singkatannya, demi, sami, desa. Kemudian kalau kosekan itu kebalikannya sin, kalau sekan itu kebalikannya kos, dan kalau kotangan itu kebalikannya tan. Nah, untuk yang kosekan ada yang menuliskan dengan kosek, atau ada juga yang menuliskan dengan CSC gini. Ya, itu artinya juga kosekan. Gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Nah, ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya diki. Tentukan yaitu semua. Sin R, cos R, tan R. Kemudian yang sebelah kanan ada sin P, cos P, tan P, dan sebagainya. Nah, untuk menghitung atau untuk menentukan perbandingan trigonometri, berarti kan kita butuh panjang sisi miring ya. Berarti kita cari dulu panjang sisi miringnya. Oke, kita cari PR sama dengan akar dari 4 kuadrat yaitu 16 ditambah 8 kuadrat 64 sama dengan berapa jumlahnya? 80 ya. Nah, akar 80 itu berapa? Jangan dihitung pakai koma, tapi kita sederhanakan aja. 80 itu sama aja 16 dikali 5 ya. 16 dikali 5. Nah, sekarang kita sederhanakan, akar 16-nya 4. Nah, berarti panjang PR-nya sama dengan 4 akar 5. Gitu ya. Oke, setelah ketemu panjang PR 4 akar 5, kita simpan. Kemudian kita tentukan sin R. Sin itu kan perbandingan depan dibagi, ini R ya, depan dibagi miring. Berarti sin R-nya sama dengan sin R sama dengan depannya 4 dibagi miringnya 4 akar 5. Kita coret, sisanya tinggal berapa? 1 per akar 5. Ini sudah rasional belum? Nah, karena belum rasional, berarti kita kalikan dengan akar yang sama. Akar 5 per akar 5. Masih ingat ya, merasionalkan, ini materi semester 1. Nah, 1 dikali akar 5, Ibu tulis di sini. Akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5. Berarti 1 per 5 akar 5. Nah, itu adalah sin R. Sekarang kita ke sin P. Ya, kenapa langsung ke sin P? Biar ada bandingannya. Kalau misal tadi sudutnya adalah R, sekarang sudutnya P. Maka yang menjadi sisi depan itu adalah yang 8. Berarti sin P sama dengan 8 dibagi 4 akar 5. Ini dicoret, tinggal 2. Berarti 2 per akar 5.
Sama, belum sederhana, berarti kita kali akar 5 dengan akar 5. Hasilnya sama dengan 2/5 akar 5. Bisa dipahami? Nah, yang lainnya silahkan kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Ya, nih. Ntar Ibu kecilkan dulu. Oke, ini soalnya. Silahkan kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di WA Group. Oke, sekian pertemuan kita hari ini yang membahas tentang perbandingan trigonometri. Tadi ada 6 perbandingan trigonometri ya. Sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.